Pintu showroom batik Harumanis di Jalan MT Haryono, Gang 6 di Kelurahan Jati, Kota Probolinggo pada Sabtu siang 13 Februari 2021 baru dibuka setelah berbulan-bulan lamanya ditutup. Usaha batik Harumanis dijalankan oleh Agus Haryanto. Kepada Tada Today TV yang berkunjung siang itu, Agus Haryanto menunjukkan koleksi kain batik, baju, hingga aksesoris khas yang ada di showroomnya. Semua tertata rapi, namun semuanya berlapis debu tipis. Di beberapa bagian terlihat pula sawang dan jaring laba-laba. Ini memang tidak pernah dibuka sejak pandemi tahun lalu, kata Agus kepada Tada Today TV. Kondisi showroom batik Harumanis seperti menjadi cerminan kondisi merosotnya usaha kerajinan batik khas Kota Probolinggo di tengah pandemi ini. Hampir semua pengrajin batik terpukul. Event-event festival atau pameran batik sudah tidak ada lagi dalam setahun terakhir. Kunjungan wisatawan asing dari kapal pesiar yang biasa singgah di Kota Probolinggo juga tidak ada lagi selama setahun masa pandemi. Untuk produksi sih kita masih tetap ya, tetapi tidak skala besar pada saat sebelum pandemi. Jadi dulu itu sebelum pandemi kita bisa masih ikut pameran, ya kita persiapkan ikut pameran, kita harus produksi dengan motif-motif yang baru agar bisa bersaing pada saat pameran. Tapi sekarang kondisi pandemi seperti ini, pameran udah nggak ada. Kapal pesiar yang kita andalkan sudah nggak bisa sandar lagi 1 tahun ini selama pandemi. Jadi otomatis kita produksi untuk stokan aja. Jadi tidak banyak seperti dulu. Baru kalau ada pesanan itu baru kita kerjakan. Benar. Agus bercerita, para pembatik di Kota Probolinggo mulanya tergabung dalam paguyuban yang bernama Gacor atau Gaya dan Corak Batik Kota Probolinggo. Lalu dalam perjalanannya, paguyuban ini bermetamorfosis menjadi paguyuban Kipro atau kelompok IKM Batik Probolinggo Kota. Sebelum pandemi, Kipro banyak berkiprah untuk memproduksi batik khas Kota Probolinggo, memasarkan hingga memperbanyak pelaku batik di Kota Probolinggo. Namun, begitu pandemi COVID-19 datang, hampir semua pembatik di Kipro Kota ikut terpukul. Menurut Agus Haryanto, satu-satunya yang bisa diharapkan para pembatik Kota Probolinggo saat ini adalah pesanan batik untuk seragam pegawai pemerintah kota. Agus berharap pandemi segera berakhir agar para pembatik bisa kembali berproduksi. Dulu itu pada tahun 2008, pemerintah kepingin punya batik khas Probolinggo. Nah, dilakukan atau didatangkan pelatih batik atau narasumber batik, kemudian dilakukan pelatihan batik. Setelah itu, setelah selesai pelatihan, kita ya selesai karena kita nggak tahu mau diapain. Akhirnya kita coba satu-satu. Kita coba lagi cara nyanting yang benar gimana. Akhirnya kita minta pelatihan lagi ke pemerintah. Memang pada saat itu disupport betul, jadi diberikan pelatihan dari 5 orang yang eksis waktu itu, sekarang berkembang menjadi 28 pembatik. Itu yang ikut paguyuban. Yang belum ikut paguyuban sebenarnya masih banyak, karena kita memang mengembangkan atau memperluas pelaku usaha batik agar lebih banyak yang ada di Probolinggo. Kenapa? Karena batik itu nilai karya seninya sangat tinggi. Jadi kalau semakin banyak orang yang melakukan atau membuat batik, otomatis semakin banyak pula karakter, semakin banyak pula motif yang tumbuh di daerah itu. Makanya kita di Probolinggo berusaha memperbanyak pembatik-pembatik yang baru, baik itu dari sekolah maupun dari orang-orang umum. Jadi itu. Kalau event-event tidak ada, Mbak, sama sekali tidak ada karena kondisi pandemi seperti ini. Jadi maupun event kecil, apalagi event besar itu nggak ada sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini.
ya alhamdulillah pemerintah itu masih support terhadap para pembatik dengan memberikan order seragam ASN. Jadi alhamdulillah lah kita sedikit bernafas dengan adanya orderan dari pemerintah daerah untuk seragam ASN. Berapa Pak untuk saat ini yang sudah masuk? Kalau di total PNS yang ada di Probolinggo plus guru kota ya, itu berkisar antara 7.000-an. Tapi sementara yang kita kerjakan hari ini sampai dengan hari ini masih sekitar 4.000-an. Karena Dinas Pendidikan masih belum masuk. Jadi guru-guru juga masih belum masuk order. Jadi tinggal itu. Dibagi ke para pembatik yang tergabung Nah, Mbak. dengan adanya kita ada paguyuban, kita lebih banyak menerima masukan di dalam paguyuban. Kemudian kalau ada order kita bagi rata dengan tujuan agar kita tidak saling sikut-sikutan ya antar pembatik. Jadi kalau masalah harga kita tidak bisa menentukan kecuali seragam. Tapi kalau untuk karyanya mereka sendiri kita tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena batik itu kembali lagi sebuah karya seni. Karya seni itu tidak bisa dihargai dengan uang. Asal orang senang, melihat itu indah, melihat itu punya ruh, punya karakter, berapapun nilainya pasti dibeli. Laporan Amelia Subandi, Tada Today TV.